Belakangan ini, media mainstream sering memberitakan tentang hal-hal yang buruk. Jadi sesuatu berita yang buruk itu gampang dikonsumsi oleh masyarakat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena masyarakat kita cenderung suka dengan hal-hal yang negatif. Makanya media memainkan algoritma tersebut. Di sela-sela kesibukan saya, karena saya suka ngopi, channel ini adalah jurnal ngopi, maka dari itu kita ngobrol santai. Ini bukan cerita tentang sebuah motivasi atau kisah perjalanan hidup yang inspiratif, tapi ada sedikit penggalan cerita yang ada pada pikiran saya dari seseorang yang memiliki figur yang bagus terhadap suatu kemajuan bangsa dan negara. Beliau adalah ayah saya sendiri, beliau adalah seorang pegawai negeri sipil. Di usianya yang menginjak kepala 6, di waktu pensiunnya, saya sering mengobrol-ngobrol tentang banyak hal dari A sampai Z. Hal yang menarik yang saya terus pikirkan dan renungi itu tentang paradigma dari pegawai negeri sipil. Beliau yang mengabdikan kehidupannya selama umurnya kepada negara, memberikan sebuah pandangan lain dan sudut pandang lain dalam menilai atau melihat bagaimana sebuah perjalanan dari pegawai negeri sipil yang saya sendiri sebagai anaknya melihat beliau adalah seseorang yang mengabdikan dirinya terhadap negara secara total. Di era Orde Baru, pegawai negeri sipil sangat tidak dipandang. Karena pertama, status sosial tidak dipandang bagus, materi tidak ada apa-apanya. Seperti pada lagu Iwan Fals berjudul Umar Bakri, di situ menceritakan tentang PNS yang dikebiri. Karena sejak zaman dulu, pegawai negeri tidak ada apa-apanya, jauh dengan pegawai-pegawai swasta. Paradigmanya seperti itu. Kita balik ke sejarah tentang pegawai negeri sipil. Bapak Soekarno, Bapak Proklamator membentuk sebuah Korpri, itu mewadahi sebuah pegawai-pegawai negara, di mana pegawai negara bertugas di bawah pemerintahan. Artinya di bawah pemerintahan, pegawai negeri sipil didikte oleh pemerintahan tidak boleh melakukan hal-hal apapun yang bersifat memberontak terhadap negara. Maka dari itu dulu pegawai negeri sangat dikebiri. Tidak ada orang yang suka dengan pegawai negeri. Seperti contohnya dulu ABRI, ketika zaman ayah saya ditugaskan ke Poso, ke Aceh dan sebagainya, pulang ke kampung halamannya ada yang gila, ada yang meninggal di tempat kerjanya masing-masing, dan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu semua orang tidak ingin menjadi seorang abdi negara, bahkan ditawari menjadi seorang tentara pun nggak mau. Nah, berbeda dengan di era sekarang, setiap orang berbondong-bondong ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di era sekarang, di era reformasi, birokrasi pegawai negeri sipil dibuka secara bebas dan anak-anak milenial sekarang bisa menempati jabatan-jabatan strategis di dalam kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga negara, disertai dengan status sosial yang baik dan materi yang untuk masa depan bisa lebih baik. Oke, secara data statistik yang dilihat di era sekarang, antusiasme para anak-anak muda atau milenial kita sangat sekali tinggi terhadap ingin menjadi seorang aparatur sipil negara. Seperti contoh ketika ada di beberapa seleksi pegawai negara, di beberapa daerah itu sangat luar biasa. Bahkan seseorang yang sakit membawa impusannya ke tempat tes. Itu pertama. Kedua, ketika saya berdampingan dengan seseorang yang berada di pelosok sana dan ingin menjadi seorang abdi negara di kementerian tertentu, itu tangannya sampai berdarah-darah karena dia di perjalanan dari rumah ke tempat dia tes itu mengalami berbagai rintangan. Motornya mogok dan sebagainya. Gimana caranya orang tersebut bisa sampai kepada gedung yang dia akan mengadukan nasibnya, apakah dia akan menjadi seorang abdi negara atau tidak? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Di era dulu, setiap orang ditawari menjadi pegawai negeri tidak mau, karena tidak adanya status sosial yang baik dan finansial yang matang. Tapi di era sekarang, apalagi di era pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo sekarang, birokrasi pegawai negeri sipil dibuka besar-besaran. Setiap orang bisa menjadi seorang pegawai negeri.
Oke, kita bicara tentang fungsi pegawai negeri sipil itu apa? Nah, fungsi pegawai negeri sipil berdasarkan dialektis dari pemikiran saya, bagaimana seseorang bisa mengabdikan sepenuh hatinya kepada negara, tidak melihat materi dan tidak melihat status sosial. Salah satu kementerian di bawah negara, yaitu Menpan RB, Kementerian Reformasi dan Birokrasi, membuka lebar-lebar, membuka birokrasi secara besar-besaran. Bagaimana pegawai negeri sipil di era reformasi sangat berbeda dengan di era Orde Baru. Ada dua hal yang menjadi kenapa pegawai negeri di zaman Orde Baru tidak dilirik oleh orang. Karena setiap orang menginginkan materi dan status sosial. Di pegawai negeri semuanya tidak ada. Akhirnya pegawai negeri menjadi status pekerjaan yang dikesampingkan. Itu kesimpulan apa yang ingin saya berikan terhadap Anda, terutama untuk generasi-generasi milenial yang sekarang sedang memburu bagaimana caranya menjadi seorang abdi negara. Ada satu tantangan buat Anda, yaitu kualitas mental Anda. Bagaimana Anda bisa mengabdikan diri terhadap negara. Karena status sosial dan finansial yang matang sudah akan melekat terhadap Anda. Dan Anda akan mengemban seluruh tanggung jawab masyarakat dari golongan bawah dan diwakili oleh generasi-generasi muda yang menggantikan generasi tua yang mematikan seluruh pergerakan-pergerakan bagaimana Indonesia ini bisa maju ke depan. Saya sedikit menjawab pertanyaan, kenapa bangsa Indonesia selalu diisukan tertinggal, Indonesia itu tidak maju dan lain sebagainya, pendidikan kita terburuk di dunia, itu karena kualitas mental kita masih melekat dari zaman Orde Baru dan turun-temurun. Garisnya tidak terputus. Nah, sekarang garis itu bisa kita putus, menciptakan garis baru. Bagaimana kalian membawa haluan negara dengan status kalian menjadi seorang aparatur sipil negara yang berintegritas, jujur, dan memiliki suatu nilai yang bisa merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Menjadi seorang pegawai negeri sipil yang mengabdikan seluruh hidupnya terhadap negara dan mewakili dari elemen-elemen masyarakat untuk memberikan kebijakan yang baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Goks!